Pemanfaatan website oleh Biro Sekretariat Humas UMB Yogyakarta dalam membangun branding Universitas Mercu Buana yang unggul dan kompetitif oleh Novi Erlita Esos, MA, CPR, dan Dr. Didik Haryadi Santoso, MA. Bab 1 Pendahuluan. Website Humas merupakan hal yang tidak asing lagi karena peran dan fungsinya yang sangat penting dalam suatu lembaga atau institusi maupun perusahaan. Humas adalah bagian dari kegiatan manajemen yang dilakukan secara berkesinambungan oleh organisasi untuk memelihara citra baik serta untuk membentuk opini yang positif dari masyarakat agar dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat baik internal maupun eksternal. Adanya kehumasan dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan sebuah keharusan fungsional untuk menyebarluaskan atau mempublikasikan suatu program atau kegiatan untuk ditujukan kepada masyarakat baik ke dalam maupun keluar. Meskipun pandemi COVID-19 melanda, teknologi informatika dan komunikasi terus berkembang dengan dukungan infrastruktur dan peralatan yang canggih, sehingga kita tetap bisa melakukan berbagai kegiatan. Tetap disayangkan, COVID-19 telah mengganggu kegiatan perekonomian. Banyak profesional dan pebisnis terkena dampaknya. Namun, di sisi lain, pandemi membuka peluang bagi sebagian usaha yang mengalami peningkatan. Salah satu kelebihan manfaat website UMB Yogyakarta ialah dalam menyampaikan pesan secara luas akan memperpendek jarak dan juga mempersempit kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Dan juga melalui media bisa memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Dan di sisi lain, hal tersebut memiliki arti bahwa media memiliki fungsi dan memberikan informasi pada masyarakat luas lewat unggahan konten dan info yang terkandung dalam pemberitaan media. Ini artinya masyarakat yang memiliki kontrol pada media secara langsung juga ikut mengawasi masyarakat di sekitarnya. Walaupun begitu, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang menilai bahwa hubungan yang terjalin antara humas dan media masih kurang baik akibat komunikasi yang belum maksimal dan sehingga menyadari pentingnya peran website tersebut demi citra organisasi. Update website WUMB Yogyakarta dilakukan secara periodik. Sebagai bentuk aktivitas praktisi PR, seringkali bisa muncul konflik-konflik yang tidak diharapkan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Namun yang seringkali terjadi adalah konflik yang tidak disengaja atau miscommunication. Hal ini adalah konflik dasar yang sering terjadi dalam sebuah komunikasi. Untuk itu, perusahaan haruslah berupaya menciptakan iklim atau suasana yang baik antar sesama karyawannya sebagai proses alur komunikasi efektif pada berita yang akan dipublikasikan di website. Ini merupakan halaman website UMB Yogyakarta. Fokus dan tujuan penelitian. Fokus. Pemanfaatan website UMB Yogyakarta dalam membangun insan humas yang kompeten, kompetitif, kolaboratif, serta menguasai teknologi dalam proses usulan penelitian dan olah data. Tujuannya, memberikan pemahaman dan informasi kepada publik bagaimana menjalin hubungan baik antar stakeholder UMB Jogja sebagai agen perubahan dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru. 2. Mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi untuk membangun keahlian dalam menghadapi situasi pasca pandemi saat ini dan ke depannya seperti apa berkesinambungan untuk membangun kepercayaan atau trust, publik internal dan publik eksternal, yang merupakan kata kunci dan langkah dalam dunia kehumasan atau public relations. Berikut ini ada literatur review. 1. Jurnal oleh Enjang Pera Irawan dari Universitas Mercu Buana dengan judul Penerapan Peran Public Relation pada Program Employee Relation oleh Divisi Human Capital Development PT KAU Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Divisi Human Capital Development telah melaksanakan peran humas dalam melaksanakan program hubungan karyawan, walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki. Program ini bertujuan untuk membangun cara komunikasi yang baik, nyaman, dan saling pengertian antara karyawan dan manajemen perusahaan.
Partisipasi karyawan tentang karyawan program relasi relatif tinggi karena program ini merupakan gagasan karyawan dan mewakili keinginan dan kebutuhan karyawan. 2. Jurnal oleh Marsha Gunning, SOS-MSI, dari Universitas Dharma Wangsa Medan dengan judul Kegiatan Internal Public Relation dan Keakraban Karyawan, studi kasus korelasional tentang pengaruh kegiatan internal public relations perusahaan gas negara Kota Medan terhadap keakraban karyawan di divisi operasional tahun 2018. Penelitian ini bersifat kualitatif studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kegiatan internal ini dengan keakraban di kalangan karyawan perusahaan gas negara, khususnya para karyawan di divisi operasional. 3. Jurnal oleh Novia Cecilia, Kristanti, Desi M. D. Warau, Edmond, keselarasan dengan judul Peranan Public Relations dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Tirta Investa Madanon, Aqua Manado, tahun 2015. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu mencari atau meneliti hubungan antara variabel-variabel. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara dalam masyarakat dan situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Tujuan penelitian ini membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat, serta fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, data yang ditemukan dengan cara menjalankan kuesioner, kemudian melalui tahapan olah data dengan menggunakan tabel frekuensi dan persentase, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat, dan untuk hasil wawancara digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dengan kuesioner dan angket. 4. Jurnal oleh Rida Utami Putri, Yusuf Zainal Abidin, dan Herman dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan judul Manajemen Humas dalam Program Pemberian Penghargaan bagi Karyawan, tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah menentukan lokasi penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan teknik pengumpulan data, dan akhirnya mengolah data, kemudian menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen humas dalam program penghargaan sudah dilakukan dengan baik. Manajemen yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelaksanaan program penghargaan yaitu menilai atau mempertimbangkan melalui kinerja kerja yang dijalankan oleh para karyawan. Lalu yang kelima ada jurnal oleh Sahram Gilaninia, Muhammad Talegani, Mohsen Eski Muhammad dengan judul penelitian The Role of Public Relations in Organization pada tahun 2017. Berikut ini ada kaitan penelitian dengan MK Pembelajaran. Website memiliki peran penting dalam mata kuliah Media Relations dan Monitoring. Berikut adalah beberapa aspek utama yang menunjukkan kaitan antara website dan mata kuliah tersebut. Pertama ada platform komunikasi, 2 sebagai siaran pers dan pengumuman, ketiga media kit, dan keempat keterlibatan media. Pembahasan implementasi pemanfaatan website UMB Yogyakarta dalam menjalin hubungan baik dengan stakeholder dalam proses usaha penelitian dan olah data. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada publik bagaimana menjalin hubungan baik antar stakeholder sebagai agen perubahan dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru, mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi untuk membangun keahlian dalam menghadapi situasi pandemi saat ini dan ke depannya. Seperti apa berkesinambungan untuk membangun kepercayaan atau trust, publik internal dan publik eksternal, yang merupakan kata kunci dan langkah dalam dunia kehumasan atau public relations. Dengan terciptanya hubungan antara stakeholder yang harmonis akan mendorong humas untuk kreatif, inovatif, dan optimis, bahwa humas bisa memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan organisasi. Website UMB Yogyakarta melakukan update informasi secara periodik,
Salah satu penyebabnya adalah masih kurang terpadunya strategi komunikasi berskala nasional yang sekaligus dapat menjangkau masyarakat di wilayah paling terpencil, sekalipun tentang resiko perubahan iklim serta tindakan apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat Indonesia. Untuk itulah fungsi website yang hadir menyuguhkan sumber informasi yang aktual dan faktual. Peran website bisa cepat beradaptasi dengan perubahan dinamika global saat ini, terutama dengan masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Dalam 3 tahun ke depan, Perhumas mencanangkan 3 tema besar yang akan menjadi fondasi dalam menjalankan program-program Humas, yaitu Educate, Engage, dan Inspire. Penutup, saran 1. Pemanfaatan website UMB Jogja diharapkan dapat memberikan awareness bagi praktisi humas, khususnya tentang pentingnya sebagai agen perubahan atau agent of change, dalam menghadapi dan memahami tantangan serta kesempatan agar bisa menjawab kekhawatiran dan ketakutan masyarakat di tengah ketidakpastian dan kompleksitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu, praktisi humas harus mempunyai atau memiliki perspektif adaptif, inovatif bagi praktisi humas. 2. Adanya transfer ilmu pengetahuan humas dalam publikasi website yang menghasilkan humas berkarakter Indonesia, tidak terdistorsi dengan globalisasi atau digitalisasi, berintegritas, dan bertanggung jawab atas profesi, mampu memasukkan unsur budaya dan kearifan lokal dalam menjalankan fungsinya, serta mampu memberikan nilai lebih pada profesi di berbagai bidang. Berikut peneliti uraikan terkait saran dan serta ke bidang kehumasan dan community relationship. Membangun hubungan baik dengan publik dalam publikasi website humas, serta pemanfaatan website humas memiliki peranan besar dalam mengubah pola dan mindset kita sebagai praktisi PR dalam memberikan gambaran menyeluruh dan upaya-upaya jauh ke depan mengenai peran signifikan humas bagi para praktisi humas untuk memahami tren global sebagai agen perubahan dengan mengembangkan kapasitas keilmuan, pengalaman, kapabilitas, karakter, dan seni berkomunikasi. Ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih pada Universitas Mercu Buana Jakarta yang mendanai penelitian ini dan Perhumas yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.